Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, let's go. Bab 3093 sampai bab 3094. Tanpa diduga, pada akhirnya hanya Ruth, Ye Chong dan Cheng Feili yang tersisa. Dan keberuntungan Ruth sangat luar biasa. Kecuali game pertama, dia memenangkan setiap game tanpa bertarung. Selanjutnya adalah semifinal, aturannya sama seperti sebelumnya. Undian untuk menentukan dua orang mana yang akan bertarung, dan sisanya akan langsung melaju ke babak final. Saya harus mengatakan bahwa Dong Tianting ini akan menafsirkan pepatah, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, sampai akhir. Kemudian, Zhang Feipeng meminta 3 orang untuk menarik undian. Staf memindahkan kotak lotre lagi. Ada 3 bola di dalamnya, 1 bola putih dan 2 bola merah. Siapapun yang menarik bola putih akan langsung maju, kata Zhang Feipeng sambil menatap Ruth. Mari kita lihat siapa yang akan seberuntung itu. Penonton di sekitar mereka juga menjulurkan leher. Apakah menurutmu gadis bernama Ruth akan mendapatkan bola putih lagi? Kamu tidak bisa memastikannya, keberuntungan sungguh aneh. Iya, tapi ku dengar dia sepertinya tidak punya apa-apa. Latar belakang surgawi pengadilan hanya bergantung pada keberuntungan. Jika dia mendapatkan ini lagi, itu akan luar biasa. Semua orang berkata satu demi satu. Orang pertama yang menarik undian adalah Cheng Feili. Cheng Feili berjalan dengan penuh kemenangan, tampak acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak peduli bola apa yang dia ambil. Dia memasukkan tangannya ke dalam kotak lotre dan mengeluarkan sebuah bola. Semua orang melihat bahwa itu adalah bola merah. Bola merah melambangkan permainan yang akan dimainkan. Wajah Cheng Feili tidak menunjukkan kekesalan. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, "Saya menggambar bola merah. Ini hanya berarti salah satu dari kalian akan kurang beruntung." Mengenai kesombongan Cheng Feili, Ye Chong dan Ruth setuju, menyatakan ketidaksetujuan. Kemudian, orang kedua yang menarik undian adalah Ye Chong. Bola merah pertama telah muncul, dan tersisa 1 bola merah dan 1 bola putih di dalam kotak. Ada kemungkinan 50% jika Ye Chong mengambil bola merah, maka Ruth akan mengambil bola putih. Itu sangat dramatis. Yang diperhatikan kebanyakan orang bukanlah siapa yang bermain melawan siapa, tapi apakah Ruth bisa menarik bola putih di babak ini. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chong berjalan ke sisi kotak lotre, lalu mengulurkan tangannya dan meraih ke dalam kotak lotre. Tak lama kemudian, dia juga mengeluarkan sebuah bola. Mata semua orang membelalak. Ye Chong membuka tangannya, dan semua orang melihat bahwa yang dipegang Ye Chong adalah bola putih. Saya khawatir kecuali Murong Yan, semua orang merasa sedikit menyesal. Lagi pula, Ye Chong mendapat bola putih, yang tidak sedramatis Ruth mendapatkannya. Tapi kali ini, dewa keberuntungan akhirnya jatuh ke kepala Ye Chong. Ye Chong menarik bola putih dan langsung maju. Tidak perlu menarik bola ketiga. Pertandingan besok adalah antara Cheng Feili dan Ruth. Setelah Cheng Feili mengetahui siapa lawannya, dia menunjukkan ekspresi yang sangat vulgar. "Haha, cantik, kita akhirnya bertemu di atas ring kali ini," Cheng Feili mencibir. Pada hari pertama kompetisi, Cheng Feili hendak menganiaya Ruth, dan kedua belah pihak saling berperang, tetapi Cui Ming menghentikannya. Kejadian itu membuat Cheng Feili sangat malu. Cheng Feili adalah orang terkemuka di lingkarannya. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan wanita yang diinginkannya? Kemudian, Ruth dan Ye Chong bertukar pandang, yang membuat Cheng Feili semakin marah. Oleh karena itu, kali ini mereka berdua memasuki ring, dan Cheng Feili akhirnya bisa membalas dendam. "Haha, cantik, jangan khawatir, aku akan menganiayamu dengan benar." Tidak. "Aku akan menjagamu dengan baik dan tidak akan membiarkanmu terluka," kata Cheng Feili dengan tatapan cabul. Ruth mendengus dingin, "Pembicaraan besar, mari kita bicarakan besok." "Jie, sial,
Aku suka kamu bersikap dingin. Aku akan melepas pakaianmu di atas ring besok untuk melihat apakah kamu masih berani bersikap dingin. Cheng Feili mencibir. Setelah mengatakan itu, Cheng Feili pergi dengan angkuh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cheng Feili, banyak penonton yang duduk di tribun menerima dan berkata bahwa mereka akan datang untuk menonton kesejahteraan besok, bukan untuk menonton pertandingan. Ruth juga tidak marah, dia tidak terkejut dengan setiap perubahan, dan wajahnya tenang. Ye Chong membungkuk dan berkata, Cheng Feili ini adalah penjahat. Aku akan bertukar denganmu dan aku akan melawannya besok. Ruth tersenyum dan berkata, apakah kamu takut dia benar-benar akan melepas pakaianku? Kata Ye Chong, dengan garis gelap di wajahnya, melihat wajah Ruth yang imut dan polos. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan begitu tenang? Melihat penampilan Ye Chong yang canggung, Ruth menjadi lebih bahagia. Dia melanjutkan, jika itu benar-benar terjadi, kenapa kamu tidak menontonnya saja? Ye Chong bahkan lebih terdiam. Dia mencoba membuat Ruth tenang, tapi Ruth membuat pernyataan yang mengejutkan lagi. Aku lupa, kamu sudah melihat semuanya. Mungkin itu bukan hal baru lagi bagimu, kata Ruth. Untungnya, kedua orang itu berbicara dengan sangat pelan. Jika tidak, Ye Chong akan sangat malu sekarang. Harus kuakui, gadis asing ini hanya bersenang-senang. Wajah Ye Chong memerah, sementara Ruth terlihat sangat tenang. Melihat penampilan Ye Chong, Ruth tersenyum manis lagi, lalu mengedipkan mata pada Ye Chong. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapi orang cabul itu besok. Dengan itu, Ruth pergi. Orang-orang di alun-alun besar meninggalkan tempat duduk mereka satu demi satu. Beberapa tetua, tuan rumah, dan murid dari Pengadilan Surga Timur semuanya terbang kembali ke Pengadilan Surga Timur. Ye Chong menunggu sampai Murongyan mendatanginya dan bersiap untuk pergi bersama. Tuan Ye, selamat Anda masuk final lebih cepat dari jadwal, kata Murongyan. Ye Chong tersenyum, ini bukan masalah besar. Benarkah, apakah Nona Ruth baru saja memberi selamat kepada Anda? Mengapa wajah Anda begitu merah? Murongyan bertanya dengan ragu. Ye Chong menyentuh hidungnya, mungkin dia bersemangat karena dia menarik bola putih. Murongyan ragu, ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya tidak pernah tahu mengapa Anda begitu terobsesi untuk memenangkan kompetisi. Jika saya memiliki kemampuan Anda, saya pasti sudah berkeliling dunia sejak lama. Mengapa saya harus bersaing di sini? Ye Chong menyentuh hidungnya lagi, ya, demi kehormatan. Murongyan tidak tahu tujuan sebenarnya Ye Chong. Ye Chong khawatir dinding itu memiliki telinga, jadi dia tidak bisa memberitahu Murongyan Ming. Lagi pula, ini adalah wilayah Pengadilan Surgawi Timur. Ada sekelompok monster tua di sini. Meskipun Ye Chong berdiri di sini berbicara dengan Murongyan, mungkin ada seorang lelaki tua yang dapat mendengarnya dari jarak ribuan meter. Setelah itu, Ye Chong dan Murongyan kembali ke hotel gua. Cui Ming masih berjalan di akhir, mengikuti Ye Chong dan Murongyan tanpa sadar. Dia berjalan dengan kepala menunduk sambil bermain dengan ponselnya, dan hampir tersandung batu. Setelah Ye Chong dan Murongyan melintasi jurang dalam waktu yang lama, Cui Ming menyadari bahwa tidak ada orang lagi di sekitarnya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, siapa yang maju hari ini? Setelah memikirkannya lama, dia tidak dapat mengingatnya karena perhatiannya tertuju pada ponselnya sepanjang hari. Dia tidak memikirkannya lagi, melompati jurang, dan terus bermain dengan ponselnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sinar matahari pertama di pagi hari menyinari halaman dalam halaman Surgawi Timur. Di halaman berbentuk persegi terdapat tempat pembakar dupa berukuran besar. Di atas tempat pembakar dupa tersebut terdapat sebatang dupa besar berwarna merah setebal batang pohon kecil yang menyala perlahan. Asap hijau dari pembakaran dupa membumbung langsung ke langit, tampak agak halus di bawah sinar matahari. Master Sanxing dari Pengadilan Surgawi Timur saat ini sedang berbaris, berdiri di depan Ju Xiang, menutup matanya dan bermeditasi. Dikatakan bahwa asap dari dupa ini dapat mencapai langsung ke surga,
jika dewa sejati di langit merasakan asap tersebut, dia akan datang dan memimpin orang-orang yang ditakdirkan yang mengabdikan diri untuk berkultivasi ke surga ke-33 dan menjadi yang sejati, Tuhan. Tentu saja ini hanya cerita yang bagus. Guru Sanxing telah bermeditasi di sini selama ratusan tahun, berdiri di sini setiap pagi, tetapi pada akhirnya dia tidak menunggu dewa yang ditakdirkan. 10 menit kemudian, Guru Sanxing menyelesaikan rutinitas hari ini, dan kemudian mereka pergi ke paviliun halaman belakang bersama. Di paviliun, teh pagi telah disiapkan, mereka bertiga duduk. Bisakah kita memberitahu pemenangnya hari ini? Tanya Master Yuking Siwenxia. Kongking Master Song Yuming mengangguk. Ya, ada 3 orang yang telah maju sekarang, dan Xiao Ye Chong juga ada di antara mereka. Sepertinya dia memiliki peluang bagus untuk menang. Anak ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan, dan saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jika Anda tertarik, mengapa tidak memasukkan dia ke dalam istana surgawi timur kita? Guru Haiking Wang Ye berkata. Song Yuming mengangguk, itu tidak mungkin. Dia berada di alam rahasia. Jika dia melakukan sesuatu yang menyinggung Tuhan yang benar, akankah kita tetap membiarkan pengadilan surgawi timur kita yang disalahkan? Haha. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Wang Ye tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, apakah Qi Wang dan sudah siap? Lebih baik meletakkannya di tempat yang mencolok. Saya khawatir orang ini tidak akan ditemukan saat itu. Siwenxia berkata, jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Aku berjanji orang ini dapat ditemukan. Setelah mereka bertiga mengatakan ini, mereka masing-masing mengambil cangkir teh di depan mereka dan menyesapnya. Jelas, ketiga orang ini punya rencana masing-masing. Mereka sudah lama mengetahui tujuan Ye Chong, tapi mereka tidak menghentikan Ye Chong. Mereka ingin Ye Chong memasuki dunia rahasia. Faktanya, Dong Tianting sudah lama mengetahui tentang dunia rahasia itu. Ada pepatah kuno di Pengadilan Langit Timur yang melarang kontak dengan alam rahasia. Konon ini adalah tabu yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Pada awalnya, ada orang kuat di surga timur yang tidak percaya pada kejahatan dan mengira dirinya tak terkalahkan. Akibatnya dia membuat marah dewa sejati dan menghilang. Dan para pemimpin pengadilan surgawi timur semua tahu bahwa ada beberapa rahasia dewa sejati di alam rahasia. Jika Ye Chong bisa melakukan sesuatu, rahasianya bisa tersebar. Pada saat itu, mereka bertiga mungkin dapat menggunakan kejadian ini untuk menembus level 33. Menjadi dewa sejati, dan memasuki surga yang sebenarnya. Bahkan jika Ye Chong gagal, membobol dunia rahasia tidak ada hubungannya dengan pengadilan surgawi timur. Ketika dewa sejati menyalahkannya, Ye Chong mungkin yang tidak beruntung. Ini juga alasan mengapa Song Yuming tidak mau menerima Ye Chong. Di sisi lain, Ye Chong, Ruth, Murongyan dan yang lainnya telah tiba di alun-alun utama. Hari ini, alun-alun utama dipenuhi murid-murid yang datang untuk menonton. Melihat sekeliling, hampir semua kursi terisi. Bahkan para pemain yang tersingkir dan ingin menonton pertandingan tidak memiliki tempat dan hanya bisa berdiri di belakang. Meski begitu, mereka tidak berangkat. Mereka semua menantikan pertandingan hari ini. Lagi pula, kemarin, bendera yang dipasang Cheng Feili telah menyebar ke seluruh dunia. Ye Chong melihat beberapa orang bahkan membawa teropong. Garis hitam di salah satu ujung kepalanya menunjukkan bahwa meskipun yang disebut sebagai penguasa ini telah memasuki alam naik ke surga, mereka tidak dapat lepas dari dunia sekuler. Untungnya, Ye Chong dan Murongyan mengikuti Cui Ming dan menemukan kursi barisan depan. Jika tidak, jika Murongyan berdiri di ujung, dia mungkin tidak bisa melihat alun-alun utama. Di babak pertama hari ini, Ye Chong tidak harus bermain, yang membuatnya lebih mudah. Dia duduk di samping Murongyan dan melihat ke arah alun-alun utama. Di alun-alun utama, Ruth dan Cheng Feili sudah berdiri di sisi masing-masing. Wajah Ruth masih sangat tenang, seolah-olah bukan dia yang bertanding, melainkan hanya seorang pejalan kaki yang lewat. Di sisi lain, Cheng Feili tidak bisa menyembunyikan kemalangannya. Dia memiliki senyuman sinis yang tidak bisa lagi disembunyikan.
Sepasang mata malang menatap Ruth, melihat wajah Cheng Fei Li yang tidak tahu malu. Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Apakah kamu mengkhawatirkan Ruth? Murong Yan bertanya pada Ye Chong dengan tajam. Ye Chong menggosok hidungnya, "Yah, Cheng Fei Li ini terlalu mesum. Bagaimanapun, kami memiliki hubungan yang baik dengan Ruth. Saya sangat takut dia akan menderita." Meskipun ini benar, Murong Yan tidak melakukannya. Tahu kenapa? Rasanya asam saja. Pada saat ini, Zhang Feipeng berjalan ke tepi tribun tinggi lagi. Hari ini dia mengenakan jubah coklat baru dan rambutnya disisir dengan cara yang dirancang khusus. Tampak jelas bahwa dia sangat mementingkan pertandingan hari ini. Lagi pula, final akan segera datang. Ye Chong, sebaliknya, dengan tajam menemukan ada tonjolan di saku Zhang Feipeng, yang tampak seperti bentuk teleskop. Semuanya, mari kita mulai pertandingan pertama hari ini. Cheng Fei Li vs Ruth, dan pemenangnya akan memainkan pertandingan kedua dengan Long Feiye. Pemenang pada akhirnya bisa masuk ke pengadilan surgawi timur, Zhang Feipeng mengumumkan. Hari ini, kompetisi kita akan segera berakhir. Saya yakin kekuatan dan visi semua orang telah meningkat sampai batas tertentu. Para pemain yang kalah tidak boleh berkecil hati, tetapi pemain yang masih berada di atas ring harus bekerja keras. Karena menjadi pemenang, kalian memasuki pengadilan surgawi timur akan memberi kalian kemuliaan tertinggi. Kalian bertiga. Zhang Feipeng menyampaikan pidato terakhir kompetisi seperti biasa. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, dia disela. Aku sudah disuruh, mulai cepat, benar, mulai cepat. Benar, aku tidak sabar melihatmu melepas pakaianmu. Maksudku tidak sabar untuk menonton pertandingan. Semua orang berteriak, jelas. Perkataan Cheng Fei Li kemarin menyulut antusiasme banyak orang. Zhang Feipeng tidak bisa menahan kemarahan publik, jadi dia tidak punya pilihan selain mengumumkan, sekarang, permainan dimulai. Semua orang segera terdiam dan menatap dua orang di alun-alun besar. Mata beberapa orang dipenuhi dengan antisipasi. Ye Chong terdiam menyadari bahwa pria yang tidak jauh di belakangnya mulai bernapas dengan berat. Di alun-alun utama, Cheng Fei Li memandang Ruth dari atas ke bawah sambil tersenyum perak. Haha, cantik, tidak ada yang akan membantumu kali ini. Kenapa aku tidak memberimu kesempatan? Kamu berlutut dan memanggilku paman lalu menjadi pelacurku. Aku akan melepas pakaianmu di depan umum. Bagaimana dengan itu, Cheng Fei Li? Kata-katanya langsung membuat marah semua orang. Aku belum pernah melihat orang yang begitu vulgar. Tidak tahu malu, itu benar. Hal yang tidak tahu malu, Ye Chong tersentak dan berteriak di belakangnya. Ye Chong berpikir bahwa desahan besar ini juga membuat marah karena ketidakberdayaan Cheng Fei Li. Berpikir bahwa orang-orang masih memiliki hati nurani. Akibatnya, desahan besar ini terus berteriak, bukankah kamu bilang kamu melepas bajumu kemarin? Bagaimana bisa kamu tidak menepati kata-katamu? Kamu bajingan. Ye Chong yang terdiam tampak tak bisa berkata-kata, bersambung.